Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah kita masuk pada saya juga dalam keadaan sehat Pak ya. Amin. Nah, jadi nggak apa sih Pak. Ah. Nah, semenjak kita dari waktu kita lama kita jumpa. Ya. Nah, jadi saya kebetulan ada tugas. Nah, jadi tugas ini memerlukan berhubungan dengan Bapak. Artinya saya akan mewawancara Bapak hari ini. Baik. Bapak bersedia Pak ya? Siap. Alhamdulillah. Jadi wawancara ini tentang pembelajaran kami, yaitu tentang pengambilan keputusan ya Pak. Artinya saat ini pengambilan keputusan kami mengambil tugas itu tentang bagaimana Bapak nanti mengambil keputusan yang telah Bapak lakukan selama ini. Baik Pak, jadi bisa kita mulai Pak ya. Baik. Nah, jadi gini Pak, yang pertama ini santai-santai aja nih Pak. Ya. Nah, yang pertama selama ini kan Bapak sudah lama kali Pak sudah menjadi kepala sekolah nih Pak. Ya. Kalau saya rasa sudah ada 10 tahun ya Pak ya. Lebih kurang. Ya. Nah, jadi setelah lebih dari 10 tahun Bapak menjadi kepala sekolah, saya rasa ini pengambilan keputusannya akan luar biasa nih Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama gini Pak, sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Di dalam kejadian yang berhubungan dengan etika, kita harus merujuk kepada personal. Artinya setelah kita identifikasi secara jelas apa yang terjadi, maka kita harus mengambil sikap. Terutama kalau di dalam kelompok harus kita musyawarah dulu. Musyawarah, kita lihat apa yang sebenarnya terjadi dalam etika ini. Kalau etikanya yang bernilai positif, tentu dengan keputusan harus kita dukung. Tapi kalau etikanya itu menyentuh hak-hak seseorang, perlu kita pikirkan, perlu kita musyawarahkan dengan keputusan yang sangat sensitif. Artinya tidak boleh tergopoh-gopoh mengambil keputusan itu dengan sepihak. Nah, harus bersama. Demikian. Kalau dengan rujukan moral Pak, artinya rujukan moral ini kan benar lawan salah. Ya. Artinya kalau bujukan moral, kalau kita dibujuk untuk menghilangkan kebenaran, atau katakanlah ada hal-hal yang bersifat katakan teman, kawan yang dekat harus dibela. Tapi di dalam kita sebagai pemimpin tegakkanlah kebenaran supaya di belakang nanti kita sudah dapat dinilai oleh yang kita pimpin bahwa pengambilan keputusan itu yang sifatnya tidak mencari kebenaran, membenarkan yang salah, tapi sifatnya mencari kebenaran dan untuk dicarikan jalan supaya tidak terjadi hal-hal bujukan itu membawa kita sebagai pemimpin kepada yang berbuat salah. Artinya solusi terbaik. Ya, benar, solusi yang terbaik. Baik Pak, itu tentang dilema etika dan rujukan moral ya. Nah, setelah lama menjadi pemimpin ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. dalam hal ini
eh, kalau dua hal yang memang semuanya unsurnya kepada nilai kebenaran, tindakan positif, tapi kita lihat mana yang lebih urgent, mana yang lebih prioritas, ke sana dulu. Namun tidak menyampingkan dalam hal kebenaran yang bersifatnya yang kedua, misalnya secara umum. Artinya kita beri waktu, ada yang namanya jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Gitu ya. Selanjutnya langkah atau prosedur nih Pak ya. Seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah dalam sifatnya kita sebagai pemimpin, kita secara observasi dulu. Dia observasi, baru kita menuju pada fakta sebenarnya atau yang tidak sebenarnya. Karena yang sifatnya mengambil keputusan itu harus dibuktikan. Apakah kita secara melihat seperti tadi kan, baik di dalam kita ikut di dalam kelompok itu, tapi kita sifatnya memperhatikan, melihat. Setelah kita jalani beberapa saat, tentu kita ada hal-hal yang kita lihat kejadian-kejadian sebenarnya itu, maka setelah kita mengambil keputusan itu, tentu ada kita libatkan beberapa pihak. Salah satu, kalau misalnya berhubungan dengan komite, yang hubungan dengan masyarakat misalnya, atau guru, baik itu guru misalnya guru kelas atau guru bidang studi, libatkan di sana. Setelah ada persentase dari pengumpulan data itu, baru dapat kita tentukan sikap untuk menentukan kebijakan itu. Gitu ya. Artinya tidak spontanitas. Tidak. Ya, betul. Baik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu misalnya kedisiplinan. Misalnya di dalam aturan yang telah kita buat, katakanlah itu pembagian tugas. Ketika jam yang pertama itu kan dikatakan di situ tepat jam 7.30 guru sudah berdiri di depan kelas. Tapi kenyataannya ada guru jam 8 baru masuk, jam 8:10 baru masuk. Maka ambil tindakan itu, dirapatkan. Nah, sekarang di dalam rapat itu tidak semua yang kita inginkan itu muncul. Contoh, kami misalnya untuk menentukan waktu yang telah ditetapkan di Dapodik itu jam 7.30 sudah masuk, sudah berada. Tapi kenyataannya tidak seperti itu dalam pelaksanaannya. Maka kita rapatkan secara singkat, kita tanya, kita sebenarnya jam masuk jam berapa? Oh jam 7.30 Pak. Itu masih di luar atau sudah di dalam di depan kelas? Sudah di depan kelas Pak. Nah sekarang kita terapkan jam 7.30 tidak ada lagi yang kerja di luar. Namun ada guru bilang studi menyatakan kita tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kita ini pun sudah merdeka. Jadi pertanyaan saya istilahnya di sana jawabannya, kalau merdeka artinya suka hati kita mau masuk. Nah sekarang keputusan sesuai dengan aturan yang kita sepakati, yang sudah kita gariskan di dalam SK pembagian tugas itu, dengan nomor yang ditetapkan, bulan yang ditetapkan, akan mulai bergeraknya dengan jam efektif itu. Kita tanya, Bapak mau ikut peraturan atau ikut aturan sendiri? Terakhir, guru bilang sendiri, Pak bilang sendiri itu mengatakan saya ikut aturan. Alhamdulillah kita lihat sekarang tepat waktu semua.
Artinya kita tidak biarkan dia berarti secara pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, Iya, iya. kalau Bapak Tidak spontan ini. Bapak lakukan tadi ada jangka pendek, ada jangka menengah, Memang ada ada yang jangka panjang. ya. Selanjutnya nih Pak ya. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Artinya begini Pak, misalnya terjadilah permasalahan itu hari ini, ya. Apakah Bapak selesaikan hari ini juga atau menunggu besok gitu? Kita lihat pertimbangan itu tentukan dengan adanya terjadinya dilema etika tadi kan melibatkan beberapa personal. Iya. Nah, kadang-kadang personal yang terlibat di dalamnya tentu hari itu tidak ada. Namun kalau memang sudah semua siap, langsung kita panggil, kita buat pertanyaan kepada beberapa hal. Apakah itu betul terjadi? Bagaimana terjadinya? Baru dapat kita simpulkan apa keputusan yang akan diambil. Namun setelah kita buat kesepakatan, tidak ada keputusan yang meragukan, tapi mencari semua tidak terasa tersinggung, merasa tidak dirugikan, mencari kebersamaan. Nah itu dia. Artinya disesuaikan dengan kondisi ya. Betul. Karena waktu orang itu kan hari ini mungkin sempat, besok enggak. Ya. Artinya Bapak mengambilnya dalam sebuah kebijaksanaan. Nah, ini contoh kejadiannya. Di sekolah itu ada begitu bunyi bel pulang, anak sedang berlari nih. Ada satu orang anak didorong sehingga terbentur, pecah banyak. Pulang ke rumah, bilang mamanya, dia nangis. Ditanya, kenapa didorong? Ke siapa? Sama Polan. Mamanya ambil kereta, bawanya anaknya kembali, jumpa dengan bapak. Nah, gitu kan. Ketika jumpa, Assalamualaikum, salam. Apa dapat dibantu Bu? Ini anak, ini bawa dia lagi, pecah nih apanya. Jadi kan begini, saya bilang, bapak bilang, Bu, mohon maaf, ini kan udah setengah satu nih. Guru, murid, semua udah pulang. Jadi gini aja Bu, besok ibu kemari. Namun saya mohon bantuan ibu. Ada apa Pak? Ibu bawa ke Puskesmas. Saya kasih duit. Nggak usah Pak, kasih duit. Nanti saya bisa apa juga. Namun seperti itu, setelah kita bentakan dia ke Puskesmas, saya telepon wali kelas. Saya minta, Bu, mohon ke Puskesmas. Anak kita tadi ada kejadian. Pak, mohon maaf tadi Pak, lagi kurang sehat. Ya, maklum lah Pak ya. Baik Pak, jadi tadi sudah Bapak katakan tentang prosedurnya ya. Nah, kira-kira adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Faktor-faktornya diantaranya di dalam kita mengambil keputusan itu tidak hak mempetu seorang pemimpin tidak boleh mempetu suatu keputusan, tapi kita tanya personal, artinya setelah kita mendengar jawaban daripada anggota rapat, mana yang terbaik, mana yang paling akurat, baru kita dapat menentukan keputusan itu yang diambil, tidak secara artinya Bapak tidak mendengar dari sebelah pihak. Oh tidak, keseluruhan kita ambil supaya lebih kita buktikan kebenaran itu. Tidak. Berarti diuji dengan legalitasnya. Iya betul. Sumbernya itu benar. Memang benar. Ya. Fakta dengan sebenarnya. Berarti Bapak istilahnya mengidentifikasi semua permasalahan itu untuk mengambil keputusan. Iya.
kemudian dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi dari tentang dilema etika dan pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral tadi Pak ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran yang dapat kita ambil salah satunya keputusan yang telah kita finalkan itu tidak menjadi permasalahan baru, tapi sudah semua pihak akan menerima apa yang diputuskan itu diterima oleh seluruh anggota yang rapat atau yang sifatnya terjadinya dalam dilema etika tadi. Itu dia. Berarti Bapak mengambil keputusan tersebut dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya. Berarti tidak hanya mendengarkan dari pihak ini, habis itu mendengarkan pihak ini, ya. Dan tapi Bapak dengar dari pihak ini Bapak ambil dan uji kebenarannya. Ya. Jadi pengambilan keputusan Bapak dengan kebijaksanaan dan nilai-nilai etika. Betul. Terima kasih Pak. Jadi awak nggak disorot. jadi pertanyaannya sudah selesai nih Pak ya. Baik. Jadi saya sebagai guru Bapak juga Ya. berterima kasih nih Pak karena telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Ya, masalah bagaimana pengambilan keputusan yang terbaik itu ya tergantung dari bagaimana Bapak melaksanakannya. Ya, betul. Ya, kalau dalam pembelajaran kami itu ada namanya dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, kemudian 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Ya. Jadi ya terima kasih banyak Pak. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi referensi bagi saya. Amin. Jadi saya banyak berterima kasih Pak ya. Sama-sama. Dah mati. Jadi tadi hidup.